Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anik Budiarti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah Satuan Pendidikan SD Negeri Kalikitang untuk melaksanakan tugas modul 3.1. Baik, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Selamat Priyatno SPD. Selamat pagi Bapak. Sehat nggih Pak? Seperti janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan melaksanakan wawancara terkait kepemimpinan Bapak di SD Negeri Kalikitang. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya akan menanyakan sebagai kepala sekolah, kasus apa yang pernah Bapak hadapi terkait dengan dilema etika dengan siswa di sekolah ini? Bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Itu kita kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pembelajaran di sekolah terkait dengan dilema etika? kita sampaikan diskusi dengan kemudian selanjutnya program atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini apa? Selanjutnya hal apa saja yang selama ini sudah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam sekolah? dalam pengambilan keputusan tidak berdasarkan peran serta orang lain, adanya peran serta orang lain bukan tugas saja, tetapi harus semua bersama
mengikuti tata tertib ataupun aturan-aturan yang ada. Termakan semua jalan ini pembahasannya ataupun bahkan dengan pertemuan lain itu yang menjadi baik guru sekolah maupun orang tua. Kemudian hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? yang bisa harusnya kita melakukan tapi kadang-kadang yang tidak bisa melakukan itu saya sedikit-sedikit kadang-kadang mengatakan bahwa jadi ya kita melakukan satu tindakan yang bertentangan yang mungkin ini dianggap sama-sama ya benar karena dalam keseharian itu kadang-kadang kita itu ketemunya antara benar dan salah dan yang lain pasti terjadi ini seorang menyiapkan dan siswa mungkin juga di rumah ketika ini juga terjadi pada guru, pada orang tua ataupun semua. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal khusus untuk penanganan hal tersebut? Kalau jadwal khususnya itu tidak cuma disesuaikan dengan apa yang sekarang sifat-sifat harus dilaksanakan dan kita itu berdasarkan kita menggunakan kejadian dari setelah diberikan kita selesaikan kemudian adakah seseorang yang selama ini membantu atau membantu kita bekerja semua yang ada di sini merupakan yang bisa semua jadi saya tidak terlepas dari teman-teman yang kita semua dan semua yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tim, koordinasi tim. Kemudian yang pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik? yang jelas ini merupakan akhirnya semakin banyak permasalahan kita menyelesaikan itu menghadapi kenyataan kerja ternyata ini pahit ternyata juga ini manis pahit dengan kita Baik, terima kasih Bapak untuk wawancara kita hari ini. Semoga saya bisa menunjukkannya dan bisa menerapkan untuk kehidupan saya ke depan. Terima kasih Pak. sama terima kasih selamat Demikian wawancara saya dengan Bapak Slamet Priyatno SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kaligitang guna melengkapi tugas modul 3.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Budiarti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Hari ini akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Karangnanas terkait dengan pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai pemimpin. Baik, selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi Bu Ani. Bagaimana kabar Ibu? Baik, saya sangat baik. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih karena sesuai janji kita hari ini kita akan melaksanakan wawancara untuk melengkapi tugas saya Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Ani Budiarti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyumas.
akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan kepemimpinan. Oke, baik, Bu Sugi, untuk yang pertama, selama menjadi kepala sekolah, kasus apa yang pernah Ibu hadapi terkait dengan dilema etika dengan siswa di sekolah ini? Kasus yang pernah saya hadapi adalah saat pengambilan keputusan dalam membuat nilai rapor agar nilai siswa melampaui KKM untuk menghindari tindak kelas. Oke. Berarti itu terjadi setiap akhir tahun gitu. Oke. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Dari kasus tersebut, dilema etikanya yaitu kita harus memutuskan segala sesuatu antara pilihan-pilihan yang sama-sama masuk akal. Oke, baik. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang tadi, yang dua-duanya kepentingannya itu benar lawan benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, cara kita untuk mengambil solusi, kita sharing dulu sama kelas, terus nanti tindakan itu kita mengubah disebarluaskan melalui rapat musyawarah dengan guru-guru di sekolah kami. Oke, baik. Jadi diambil langkahnya adalah dengan rapat. Kemudian langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan itu bagaimana? Ya, kita ajak dulu guru untuk rapat internal dengan guru ya, karena tidak semua kelas kan mengalami kayak gitu. Yang paling menonjol lah kita ambil dulu sebagai sampel, nanti kita angkat untuk rapat semua. Oh, berarti dilakukan rapat intern dengan guru itu. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, saya mengambil tindakan preventif agar saat ada masalah kita sudah sedikitnya siap ada solusi. Jadi preventif agar tidak terjadi permasalahan yang sama, Ibu. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, karena kurangnya ketegasan kita sebagai manusia hidup bersosialisasi terutama, jadinya kurangnya ketegasan kita sebagai perform kemanusiaan. Kurang tegas ya. Oke, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Tidak, itu secara apa ya, insidental saja, tidak ada permasalahan kita menyelesaikan. Jadi tidak memerlukan jadwal khusus, namun jika masalah itu terjadi langsung, Ibu. Oke. Baik, selanjutnya adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika di sekolah Ibu? Ya, terutama sharing dari rekan-rekan guru, rekan-rekan kepala sekolah agar kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan kebijaksanaan. Baik, kata kuncinya adalah kebijaksanaan, Ibu. Baik, Ibu, selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman terkait dilema etika pengambilan keputusan saat membuat nilai rapor di akhir tahun ini? Ya, pembelajaran yang saya petik ini semua kita anggap sesuai dengan apa ya, kita sebagai manusia yang hidup sosial, karena efek sampingannya atau setelah itu kita dapat menganalisis hasilnya berupa jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kita nggak semua
benar lawan benar Ibu. Benar lawan benar. Oke, jadi untuk jangka pendek ada dampaknya yang harus juga ada dampaknya kita sebagai suatu sistem yang harus membicarakan segala sesuatu dengan hal-hal yang bersifat sosial. Oke, karena dua-duanya benar Ibu, benar lawan benar. Satu sisi untuk kemanusiaan, satu sisi karena kedisiplinan dan juga itu menuntut. Baik Bu Sugi, terima kasih untuk wawancara kita hari ini. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari pembelajaran hari ini. Sukses terus untuk SD Negeri 2 Karangnanas. Sukses selalu untuk Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini. Terima kasih untuk wawancara hari ini Bu. Semoga Bu Ani sukses dan lancar selalu. Amin. Baik, demikian wawancara saya dengan Ibu Sugiyarti SPD selaku Kepala SD Negeri 2 Karangnanas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.